Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livia Zahra dari kelas 4 ID 11. Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah menyelesaikan persoalan Greco Latin Square Design. Di sini terdapat permasalahan tentang eksperimen daya dorong roket yang terdapat 5 buah uji perakitan yang berbeda, yaitu alfa, beta, gamma, delta, dan epsilon. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung total dari tiap baris dan kolom dan didapatkan hasil total untuk baris pertama adalah minus 14, baris kedua adalah 9, baris ketiga adalah 5, baris keempat 3, dan baris kelima adalah 6. Untuk total dari masing-masing kolom pertama adalah minus 18, kolom kedua 18, kolom ketiga minus 4, kolom keempat adalah 5, kolom kelima adalah 8, dan total keseluruhannya adalah 9 dengan terdapat 25 data. Langkah selanjutnya adalah menentukan hipotesis. Pada persoalan ini terdapat 4 hipotesis. Hipotesis pertama adalah H0 tidak ada perbedaan daya dorong berdasarkan formula roket, dan H1-nya adalah paling tidak terdapat satu perbedaan daya dorong berdasarkan formula roket. Hipotesis kedua adalah H0 tidak ada perbedaan rata-rata daya dorong roket berdasarkan material. H1 paling tidak terdapat satu perbedaan daya dorong berdasarkan material. Dan hipotesis ketiganya adalah H0 tidak ada perbedaan rata-rata daya dorong roket berdasarkan operator. H1 paling tidak terdapat satu perbedaan daya dorong berdasarkan operator. Dan hipotesis keempatnya adalah H0 tidak ada perbedaan rata-rata daya dorong roket berdasarkan uji perakitan. H1 paling tidak terdapat satu perbedaan daya dorong berdasarkan uji perakitan. Langkah selanjutnya yaitu menghitung total perlakuan. Dan didapatkan hasil untuk total perlakuan untuk alfa adalah 10, beta minus 6, gamma minus 4, delta minus 4, dan epsilon 13. Untuk A-nya adalah 18, B minus 24, C minus 13, D 23, dan E adalah 5. Langkah selanjutnya adalah menghitung sum square Latin treatment. Dengan rumus, jumlah pada tiap uji perakitan dikuadratkan, kemudian hasilnya dijumlahkan dan dibagi dengan total uji perakitan, kemudian dikurang dengan total keseluruhan yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan total data, dan didapatkan hasil 321,36. Langkah selanjutnya adalah menghitung sum square Greek letter treatment dengan rumus jumlah pada tiap formula dikuadratkan, kemudian hasilnya dijumlahkan dan dibagi dengan total formula, kemudian dikurang dengan total keseluruhan yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan total data dan didapatkan hasil sebesar 64,16. Langkah selanjutnya yaitu menghitung sum square baris. Dengan rumus, total pada tiap baris dikuadratkan, kemudian hasilnya dijumlahkan dan dibagi dengan total pada tiap baris, kemudian dikurang dengan total keseluruhan yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan total data dan didapatkan hasil sebesar 66,16. Langkah selanjutnya yaitu menghitung sum square kolom. Dengan rumus, total pada tiap kolom dikuadratkan, kemudian hasilnya dijumlahkan dan dibagi dengan total pada tiap kolom, kemudian dikurang dengan total keseluruhan yang dikuadratkan,
kemudian dibagi dengan total data dan didapatkan hasil sebesar 147,36. Langkah selanjutnya yaitu menghitung sum square total. Dengan rumus, masing-masing data dikuadratkan, kemudian hasilnya dijumlahkan, lalu dikuadratkan dengan total keseluruhan yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan total data dan didapatkan hasil sebesar 665,76. Langkah selanjutnya adalah menghitung sum square error. Dengan rumus, sum square total dikurang dengan sum square Latin, dikurang dengan sum square Greek, kemudian dikurang dengan sum square baris, dan dikurang dengan sum square kolom, dan didapatkan hasil sebesar 66,72. Langkah selanjutnya adalah membuat tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA terdapat kolom sum square, degree of freedom, mean square, dan F0. Untuk kolom sum square didapatkan dari sum square yang sudah dihitung sebelumnya. Untuk sum square Latin letter treatment yaitu 321,36, Greek letter treatment yaitu 64,16, baris atau batch yaitu 66,16, kemudian kolom atau operator 147,36, selanjutnya adalah error yaitu 66,72 dan totalnya 665,76. Selanjutnya kolom degree of freedom. Degree of freedom of Latin letter treatment didapatkan dari hasil 5 dikurang 1 yaitu 4. Untuk degree of freedom Greek letter treatment yaitu 4. Untuk degree of freedom baris yaitu 4. Untuk degree of freedom kolom yaitu 4. Dan untuk degree of freedom error yaitu 8 dengan rumus seperti ini. Kemudian total degree of freedom adalah 24. Selanjutnya adalah kolom mean square. Mean square Latin letter treatment didapatkan dari rumus sum square Latin letter treatment dibagi dengan degree of freedom Latin letter treatment dan didapatkan mean square yaitu 80,34. Selanjutnya adalah mean square Greek letter treatment yang didapatkan dari perhitungan sum square Greek letter treatment dibagi dengan degree of freedom-nya dan didapatkan hasil yaitu 16,04. Selanjutnya mean square untuk baris didapatkan dari sum square baris dibagi dengan degree of freedom-nya dan didapatkan hasil 16,54. Selanjutnya yaitu mean square kolom yang didapatkan dari hasil sum square kolom dibagi dengan degree of freedom-nya dan didapatkan hasil 36,84. Selanjutnya yaitu mean square error yang didapatkan dari sum square error dibagi dengan degree of freedom error dan didapatkan hasil yaitu 8,34. Langkah selanjutnya adalah menghitung F0. Untuk F0 Latin letter treatment didapatkan dari perhitungan mean square Latin letter treatment dibagi dengan mean square error dan didapatkan hasil sebesar 9,63309. Dan untuk F0 Greek letter treatment didapatkan dari perhitungan mean square Greek letter treatment dibagi dengan mean square error dan didapatkan hasil sebesar 1,92326. Selanjutnya untuk F0 baris atau batch didapatkan dari perhitungan mean square batch dibagi dengan mean square error dan didapatkan hasil sebesar 1,98321. Dan untuk F0 kolom didapatkan dari perhitungan mean square kolom dibagi dengan mean square error dan didapatkan hasil sebesar 4,41727. Selanjutnya adalah mencari F tabel untuk alpha 0,05 4,8 dan didapatkan F tabel sebesar 3,84. Setelah diketahui F tabel, langkah selanjutnya adalah kita dapat menarik kesimpulan. Untuk hipotesis pertama, kesimpulannya adalah F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H1 yang diterima dan H0 ditolak.
Kesimpulan dari hipotesis kedua, yaitu F hitung kurang daripada F tabel, maka H0 diterima. Selanjutnya untuk hipotesis ketiga, F hitung kurang daripada F tabel, sehingga H0 juga diterima. Dan untuk hipotesis keempat adalah F hitung lebih besar daripada F tabel, maka H1 yang diterima dan H0-nya ditolak. Sekian pemaparan saya tentang langkah-langkah penyelesaian soal